Halo, perkenalkan nama saya Reno Risdianto. Kali ini saya akan membacakan sepenggal kisah dari sebuah novel berjudul Seribu Wajah Ayah yang ditulis oleh penulis Nurul Ala, diterbitkan oleh penerbit Grasindo, dan ilustrator Gary Sinau. Oke, langsung saja kita ke kisahnya. 30 menit sebelumnya, kamu sedang berada di ruang kelas tempatmu sekolah. Kamu sedang merapikan buku-bukumu, sebab mata pelajaran terakhir hari itu sudah selesai dengan menyisakan tugas yang memaksa otakmu bekerja lebih keras dari biasanya. Bukan karena kamu malas belajar sehingga kesulitan mengerjakannya, melainkan kondisimu yang kurang mendukung. Hari itu tanggal 21 Desember, guru bahasa Indonesiamu memberi 2 tugas berat. Pertama, seluruh siswa diminta untuk membuat puisi tentang ibu. Kedua, setiap siswa wajib membacakan puisi masing-masing di peringatan Hari Ibu keesokan harinya 22 Desember. Di atas panggung dengan didampingi ibu masing-masing. Puisi untuk ibu. Bagaimana mungkin? Wajahnya saja hanya kamu tahu dari foto. Membacakan puisi didampingi ibu, itu lebih konyol lagi. Dukun mana yang bisa kamu temui untuk dimintai tolong untuk mengumpulkan para jin demi menghidupkan kembali ibumu 1 hari saja? Atau paling tidak beberapa menit ketika kamu membaca puisi di atas panggung. Rasanya tak ada. Kamu tak pernah menghabiskan waktu selama itu untuk merapikan buku-bukumu. Pikiran tentang tugas membuat puisi untuk ibu dan membacakannya sambil didampingi ibu sungguh mengganggu pikiran dan suasana hatimu. Tentu kamu tahu persis kemana harus mengadu. Maka setelah buku-buku itu selesai kamu rapikan dan dimasukkan ke dalam tas, kamu segera beranjak untuk pulang. Sialnya, di tengah perjalananmu menuju pintu kelas, kamu mendengar beberapa temanmu yang menyebalkan membicarakanmu. Memang bukan pertama kali ini mereka bersikap begitu, tetapi yang kali ini benar-benar mengiris hati. Dengan nada sinis yang dibuat-buat, mereka membicarakan keadaanmu yang tak punya ibu, sehingga tak mungkin bisa membuat puisi tentang ibu, apalagi membacakannya di panggung sesuai dengan tugas dari guru. Salah satu dari mereka bahkan sempat memanggilmu Piatu, sambil tertawa tanpa rasa berdosa. Kamu yang telah diajari ayahmu untuk selalu mengendalikan emosi hanya berlalu tanpa melakukan apa-apa terhadap mereka. Mengapa harus aku? Batinku menggerutu. Untuk kesekian kalinya kamu mendam rasa amarah itu di dalam dada, yang sudah tak lagi lapang karena terus-menerus dipaksa menumpuk kesal. Kamu terus berjalan meninggalkan kelas, tak menoleh walau salah satu temanmu yang ingin kamu pukul, wajahnya terus menggodamu. Saat itu hanya kamu ingin bertemu ayahmu, yang ternyata sudah menunggumu di dekat parkiran sepeda.
menantimu dengan wajah yang gembira. Sebaliknya, kamu mendekatinya dengan wajah dan tentu saja hati cemberut. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ayahmu seketika mendapati ekspresi wajahmu. Kamu yang tak menghiraukan pertanyaan ayahmu, mengambil buku tulis yang biasa kamu gunakan untuk mencatat pelajaran bahasa Indonesia, lantas membantingnya ke tanah. "Loh, kok dilempar?" Pertanyaan ayahmu itu tak kamu jawab dengan kata-kata, melainkan air mata. Kenapa sih Allah tega menciptakan manusia enggak punya ibu? Kenapa aku? Kenapa bukan teman-temanku yang nakal itu yang enggak punya ibu? Kenapa ya? Kenapa aku? Kamu meluapkan emosimu melalui rentetan pertanyaan yang keluar begitu saja dari mulutmu. Sementara ayahmu hanya terdiam dengan mata yang seketika berkaca-kaca. "Kenapa ya? Kenapa?" Kamu bertanya sekali lagi. Ayahmu masih tak menjawab. Ia menyandarkan sepeda ontelnya di pagar, lantas memelukmu masih dengan mulut membisu. Untuk beberapa menit, kamu hanya menangis dalam pelukan ayahmu, yang juga tak lagi kuasa menahan tangis. Beberapa orang yang lewat terheran-heran melihat kejadian ini, tetapi ayahmu seolah tak peduli. Saat itu ia hanya ingin mendekapmu erat, semakin erat, dan "Nak," bisik ayahmu pelan. "Siang ini sebelum pulang ke rumah, kita mampir ke makam ibu ya." Kamu berhenti menangis. Ajakan itu benar-benar mengejutkanmu. Hampir 10 tahun kamu hidup tanpa sentuhan ibu. Selama itu pula ayahmu seolah merahasiakan banyak hal tentang ibumu, menyembunyikan berbagai kenangan tentangnya darimu, dan selalu berusaha menunjukkan padamu bahwa segalanya baik-baik saja. Segera kamu menyeka air matamu dengan lengan bajumu, menyambut ajakan ayahmu dengan antusias. Siang itu adalah kali pertama kamu mengunjungi makam ibu. Oke, terima kasih. Dah.